Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristanto. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Analisa serta Faktor dalam Mendiagnosa Kerusakan Alat Pemancar Radio 87,6 dBm Lubuk Pakam. Bab 1 adalah latar belakang. Radio siaran merupakan salah satu media elektronik komplementer media cetak dalam menyajikan informasi dan hiburan. Nah, radio siaran merupakan salah satu layanan terrestrial broadcasting yang menggunakan teknologi elektronika dan telekomunikasi dalam memproses, mengirim materi informasi dan hiburan kepada pendengarnya. Nah, namun patut disayangkan pengetahuan staf penyiar radio tentang gejala kerusakan alat pemancar radio yang umumnya masih kurang, sehingga dalam perawatan maupun pengoperasiannya menjadi kurang maksimal. Oke, next kita masuk ke tujuan penelitian. Nah, ada apa aja? Ada 1 dan 2. Kita masuk ke yang 1, mendiagnosa ketidakpastian kerusakan alat pemancar radio dengan metode certainty factor. Yang kedua, membuat dan merancang untuk mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio dengan metode certainty factor. Dan kita masuk ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ada 3 poin. Yang pertama, poin pertama, mempermudah para pakar dalam menentukan gejala kerusakan alat pemancar radio dan memberikan solusi dari pemancar radio. Yang kedua, untuk mempermudah para pakar dalam mengetahui solusi dan kerusakan alat pemancar radio. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan sebuah sistem pakar berbasis web dengan metode certainty factor yang dapat mengetahui gejala-gejala penyebab kerusakan alat pemancar radio. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Di tujuan penelitian ada 2 poin. Yang pertama, mendiagnosa ketidakpastian kerusakan alat pemancar radio dengan metode certainty factor. Yang kedua, membuat dan merancang untuk mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio dengan metode certainty factor. Dan ada manfaat penelitian, ada 3 poin. Yang pertama, mempermudah para pakar dalam menentukan gejala dan kerusakan alat pemancar radio dan memberikan solusi dari alat pemancar radio tersebut. Yang kedua, untuk mempermudah para pakar dalam mengetahui solusi dan kerusakan alat pemancar radio. Dan yang ketiga, untuk menghasilkan sebuah sistem pakar berbasis web dengan menggunakan certainty factor yang dapat mengetahui gejala-gejala penyebab kerusakan alat pemancar radio. Masuk ke landasan teori. Nah, di sini ada sistem pakar. Nah, sistem pakar merupakan program komputer cerdas yang menggunakan pengetahuan knowledge dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit, sehingga membutuhkan seorang pakar atau ahli untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita masuk ke tujuan sistem pakar ini. Tujuan pengembangan sistem pakar merupakan sebenarnya tidak mudah untuk menghadirkan para pakar, namun untuk mengimplementasikan pengetahuan para pakar ke dalam bentuk perangkat lunak sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dan tanpa biaya yang sangat besar. Oke, next kita masuk ke metode certainty factor. Metode certainty factor adalah metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti yang berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosis sesuatu yang belum pasti. Metode certainty factor ini bisa mengelola 2 bobot dalam sekaligus perhitungan. Nah, di sini ada salah satu contohnya. Yang pertama adalah persamaan 1 perhitungan certainty factor. Rule 1, if batuk dan penyakit batuk rejan CF08, nilainya 08. Yang kedua, rule 2, if demam dan penyakit batuk rejan CF0,6, nah nilainya 0,6. Terus masuk lagi ke rumusnya, CF1 sama dengan CF batuk kali CF rule 1. 1 kali 0,8 sama dengan 0,8. Yang kedua CF2, CF demam kali CF rule 2. 1 kali 0,6 sama dengan 0,6. Nah, kita masukkan rumusnya lagi, CF sama dengan CF1 tambah CF2 buka kurung 1 kurang CF1, nilainya 0,8 tambah 0,6 buka kurung 1 kurang 0,8 dan hasilnya 0,92. Ini masuk ke metode certainty factor lagi untuk mendapatkan tingkat keyakinan dapat dengan cara mewawancarai seorang pakar dengan aturan CF atau rule.
Sedangkan untuk menentukan nilai tingkat keyakinan dari user juga dapat menggunakan aturan yang sama. Nah, di sini ada tabelnya. Yang pertama adalah uncertainty term. Ya, apa sih di sini uncertainty factor. Nah, pasti tidak minus 1,0, hampir tidak pasti minus 0,8, kemungkinan besar tidak minus 0,6, mungkin tidak minus 0,4, tidak tahu minus 0,2 sampai 0,2. Habis itu mungkin 0,4, kemungkinan besar 0,6. Uncertainty term uncertainty factor kita masuk ke hampir pasti 0,8, pasti 1,0. Kita masuk ke bab 4, ada analisa dan perancangan. Analisa sistem yang dibangun. Nah, analisa sistem yang dibangun ini ada 4 poin. Yang pertama, tahapan pertama adalah analisa untuk mendefinisikan kebutuhan. Pada tahap ini penulis melakukan inventarisasi terhadap modul apa saja yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi nantinya. Yang kedua, tahapan desain atau perancangan. Tahapan ini dilakukan perancangan antarmuka grafis untuk tampilan dari masing-masing kebutuhan. Nah, tahapan ketiga, menampung semua elemen yang berada pada daftar kebutuhan yang ada pada tahap pertama dimasukkan secara kode ke dalam program. Semua fungsi pendukung aplikasi seperti HAccess, input data, admin, dan antarmuka grafis mengalami pengintegrasian ke dalam sebuah proses rangkaian kode program yang utuh. Kita masuk ke tahapan yang keempat, dilakukan sebuah pengujian skala kecil terhadap keseluruhan kode dengan menggunakan local server. Hasil pengujian ini akan membutuhkan bahwa sistem yang dibangun ini dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Ke bab 4 adalah data kerusakan pemancar radio. Yang pertama kode kerusakan dan nama kerusakan. Kita masuk ke yang nomor 1, C01 power amplifier, C02 catur daya, C03 filter AGC, C04 delektor dioda, C05 detektor transistor, G01 hambatan kumparan sekunder trafo putus, G02 tegangan bias yang salah pada dioda, G03 transistor penguatan RF tegangan bias yang salah, G04 kondensator filter AGC putus, G05 gelombang daya 1 yang diterima, G06 suara sangat lemah, G07 suara berdesis, G08 suara berdengung, G09 tidak ada suara, G010 tidak ada sinyal. Kita masuk ke bab 4, ada analisa dan perancangan. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Sebagai contoh kasus perhitungan uncertainty factor secara manual analisis, diketahui sebuah alat pemancar radio memiliki 5 gejala kerusakan yang dialami pada alat pemancar radio tersebut. Nah, ada AGCG 01 power amplifier, ACG02 catur daya, ACG03 filter AGC, ACG04 detektor atau dioda, AGCG0,5 detektor atau transistor. Nah, di sini adalah contoh-contohnya dan nilai-nilainya. Nah, di sini hasilnya 93%, ya. Dan kita next masuk ke perancangan sistem. Perancangan sistem berisi perancangan sistem yang diusulkan, perancangan basis data, perancangan masukan, dan perancangan keluaran atau perancangan antarmuka. Nah, di sini ada use diagramnya, ada admin dan pengguna. Nah, kalau admin ini dia login, setelah login dia kelola admin, kelola kerusakan, kelola gejala, kelola pengetahuan, melakukan diagnosa, dan melakukan riwayat. Nah, kalau pengguna dia cukup bisa melakukan diagnosa dan melihat riwayat. Masuk ke perancangan masukan. Nah, di sini ada sistem uncertainty factor. Nah, di sini ada kerusakan, pilih kerusakan, terus ada gejala, pilih gejala. Nah, next ke MB dan MD. Simpan. Dan di sini ada lagi nama gejalanya atau diketik. Nah, setelah itu disimpan. Dan kita masuk ke perancangan antarmuka. Analisis uncertainty factor dalam mendiagnosa kerusakan alat pemancar radio 87,6 dB lubuk pakam. Nah, di sini ada admin, user. Kalau admin ke kelola admin, kelola kerusakan, kelola gejala, kelola pengetahuan. Nah, sedangkan user dia cuma bisa mendiagnosa dan riwayat.
Sekian dari hasil seminar proposal saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.